Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di materi terakhir dari sistem peredaran darah. Dan ini juga merupakan materi terakhir, submateri terakhir di semester 2. Semester 1, maaf. Di semester 1. Jadi, nanti kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang semester 2. Oke, jadi tetap semangat ya. Apalagi kalian mau menghadapi ujian akhir semester. Jadi harus lebih fokus belajarnya. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jantung, ya. Kemudian ada pembuluh darah dengan macam-macam pembuluh darahnya. Kita akan belajar juga ada apa aja sih macam-macam peredaran darah, dan yang terakhir adalah tentang macam-macam golongan darah. Juga disusul dengan kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Kita langsung aja masuk ke jantung. Ya. Baik. Ibaratnya jantung itu adalah sebuah alat yang fungsi utamanya adalah untuk memompa darah. Buat apa darah dipompa? Buat apa? Gitu kan. Kalau kamu pernah menggunakan pompaan sumur, ya, pompaan sumur yang digejot gitu. Nah, itu fungsinya adalah alat untuk menyedot. Karena air itu adanya di bawah. Ya kan? Jadi untuk kita mendapatkan air timbaan sumur, nah kita harus pompa dulu. Biar airnya kesedot, ya, kemudian airnya akan ke atas, kemudian baru keluar, gitu kan? Baru kita mendapatkan air. Kita akan mendapatkan air yang ada dari dalam tanah. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya pompa air itu adalah jantung. Nah, sama halnya dengan sedotan ini. Ya, bagaimana caranya air yang ada di dalam gelas ini, ya, ini kan letaknya ada di bawah. Nah, ini bisa kesedot sama ibu ke atas. Airnya ngalir ke atas. Kesedot. Ya, ibu harus nyedot. Nah, kekuatan menyedot ibu, anggaplah itu adalah jantung. Gitu. Oke. Nah, untuk jantung ini sendiri, tadi kan fungsinya untuk memompa darah. Darah itu bentuknya adalah cairan. Yang mana sifat cairan itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi dia bisa bergerak, umumnya itu adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sesuai dengan gaya gravitasi. Tapi balik lagi, bukan berarti tidak bisa. Sedangkan dalam penerapannya sehari-hari, kayak ini contohnya tadi kita minum. Ya, minum di gelas ini, airnya ada di bawah, bagaimana bisa kesedot, airnya ini harus mengalir ke atas. Nah, ini harus kita berikan tekanan. Gitu kan? Sama kayak tadi pompaan sumur. Nah, begitu juga darah itu ada di seluruh tubuh kita. Bahkan di ujung kaki, di jempol aja itu ada darah. Bagaimana darah ini dari ujung jempol ini dia harus ke atas, ya kan? Dia harus terus berputar. Bagaimana caranya? Kalau dari otak bisa dari kepala ke bawah gampang, ya kan? Tadi kan ikutin gravitasi aja. Tapi kalau dari bawah ke atas, berarti dia akan melawan hukum gravitasi dong. Ya karena ini gimana caranya? Berarti dia harus butuh alat. Apa itu alatnya? Salah satunya adalah jantung. Gitu. Gimana? Udah mulai kebayang? Ya, gampang kan? Nah, jadi jantung itu adalah sebuah alat untuk memompa darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Mau dia dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Pokoknya intinya jantung itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dia akan terus berputar, akan cycle. Ya, akan terus membentuk siklus. Nah, sebelum kita mempelajari apa saja, ya apa sih itu jantung, kita baiknya harus mengenali dulu bagian-bagian dari jantung. Ini ada jantung, kita bagi dua dulu, atas sama bawah. Ya, ini jantung ada dua, kita bagi dua ruang, atas sama bawah. Yang atas ini sebutannya namanya adalah serambi bahasa Indonesianya, atau bahasa biologinya adalah atrium. Sedangkan yang bagian bawah ini ada namanya adalah bilik. Sebentar.
Oke, biar nggak ketutupan. Ya, maaf ya. Oke, yang bagian bawah ini, ya, ini namanya adalah bilik bahasa Indonesianya. Bahasa biologinya adalah ventricle. Nah, kemudian, kalau atas adalah atrium, kita pakai bahasa biologi ya. Kalau atas adalah atrium, bawahnya adalah ventricle, maka kita bagi dua lagi. Maka yang sebelah sini, sisi sebelah sini, ruang yang sebelah sini, ini adalah atrium kanan. Ya, berarti yang sebelah sini adalah atrium kiri. Yang bawahnya, tadi kan ventricle kan, berarti yang sebelah sini adalah ventricle kanan, yang ini adalah ventricle kiri. Gitu. Jadi jantung itu ada 4 ruang, ya. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Tetapi mereka ini bukanlah suatu ruang yang tertutup, tidak. Mereka ada lubang-lubangnya. Dia memiliki pintu yang salah satunya disebut dengan katup. Katup yang ada di sebelah kanan, nah dia akan memompa darah dari serambi kanan ke serambi ke ventricle kanan. Dari atrium kanan ke ventricle kanan, berarti ke bawah. Nah, pintunya ini, katupnya ini, nih ya, namanya itu adalah katup tricuspidalis. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri, penghubung antara atrium kiri dengan ventricle kiri, itu namanya katup bicuspidalis. Ya, ingetin loh. Sebelah kanan namanya tricuspidalis, sedangkan yang sebelah kiri namanya bicuspidalis. Oke. Kemudian di sini nih, ya, ada lubang lagi nanti untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada ada aorta, ya kan, pembuluh darah besar, ini sangat besar. Kemudian ada vena cava, ada arteri pulmonaris, ada vena pulmonalis dan segala macamnya. Nanti apa sih itu vena nanti ya, kita akan belajar setelah jantung. Oke? Ya, kita lanjut. Dalam surat Al-Haqqaf ayat 16, Allah menyebutkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bahwa memang urat tadi itu salah satunya denyutnya adalah di jantung. Ya udah pasti ya, dia berdenyut karena dialah yang memompa darah. Dia memompa. Nah, makanya Allah mengatakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita lanjut ke pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada pembuluh darah nadi, ya, atau disebutnya adalah arteri, kemudian ada pembuluh darah balik atau disebutnya vena, dan ada pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil. Jadi tadi kalau yang besar-besar adanya di organ-organ yang besar, kalau yang kecil-kecil nih ya di sini, nah itu namanya kapiler. Jadi kapiler itu ibaratnya sebagai konektor, ya, penghubung antara arteri dan vena. Nah, kamu bisa lihat gambar di sini. Ya, ini arteri, yang ini vena. Nah, penghubungnya nih yang kecil-kecil ini nih, ini namanya adalah pembuluh darah kapiler. Jadi, pembuluh darah kapiler ini adalah sebagai konektor atau penghubung antara arteri dan vena. Dan dia juga sebagai tempat pertukaran, ya, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh darah nadi, di mana pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Dia keluar dari jantung. Nah, umumnya pembuluh darah ini berwarna merah, dan arteri ini berisi oksigen kecuali arteri pulmonalis. Ya, hanya dia yang satu-satunya yang arteri yang berisikan karbon dioksida. Karena seharusnya yang berwarna merah ini arteri ini adalah dia yang membawa oksigen, dia membawa energi yang mengedarkan energi ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan arteri pulmonalis ini dialah yang membawa satu-satunya membawa karbon dioksida. Kalau kalian masih bingung, kemarin kita udah ngebahas bahwa udah sepakat ya bahwa darah itu adalah busnya, ya kan? Kemudian zat besi, ya, hemoglobin itu adalah bensinnya. Oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, hormon, obat-obatan itu adalah penumpangnya. Nah, pembuluh darah ini
ya, entah itu arteri, entah itu vena, entah itu kapiler, dia itu adalah jalanan si busnya gitu. Jadi kalau misalnya penumpangnya bawa yang baik-baik, ya penumpangnya baik-baik, ada apa? Ada oksigen, ada saring makanan gitu kan. Nah, dia akan melewati jalan arteri. Tapi kalau dia membawa zat-zat yang kotor kayak karbon dioksida, zat-zat sisa ekskresi yang harus dikeluarkan, nah itu dia akan melewati jalanan vena gitu. Jadi arteri dan vena itu adalah jalanannya si bus gitu. Jadi darah akan mengalir melalui arteri dan vena, dan tentunya dengan melalui kapiler. Oke, udah terbayang ya. Next, kita ke vena. Nah, vena ini nama lainnya adalah pembuluh darah balik, yang mana dia akan mengalirkan darah ke dalam jantung. Jadi kalau arteri itu mengeluarkan darah keluar jantung, sedangkan kalau vena mengalirkan darah ke dalam jantung. Itu bedanya. Nah, vena ini mengandung banyak karbon dioksida seperti yang tadi Bunda bilang. Dia umumnya berwarna biru, kecuali vena pulmonalis. Dialah satu-satunya yang membawa oksigen. Jadi, kebalikan ya. Ingat, kalau misalnya arteri itu umumnya berwarna merah, dia kaya akan oksigen. Jadi di arteri mengandung banyak darah, mengalir banyak darah yang membawa oksigen dan makanan, kecuali arteri pulmonalis. Dan vena yang berwarna biru umumnya mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Nah, kalian bisa simak di sini apa perbedaan antara pembuluh darah nadi atau arteri dengan pembuluh darah bilik atau vena. Tempatnya kalau arteri itu dia agak sembunyi ya di dalam tubuh, jadi nggak kelihatan. Sedangkan kalau vena itu dia dekat dengan permukaan tubuh, dekat dengan kulit dan tampak kebiru-biruan. Kalau misalnya kalian lihat nih, saya tampak lihat. Nah, kalian bisa cek tangan kalian, di pergelangan tangan kalian. Nah, ini kelihatan ya warna biru-biru. Nah, ini adalah vena. Sedangkan yang warna merah nggak kelihatan kan? Ya, arteri, karena arteri itu jauh dari kulit. Oke, nah ini vena. Vena itu dekat sama kulit. Bedanya. Kemudian, dinding pembuluh itu dia tebal, kuat, elastis. Tebal, kuat, elastis. Kalau dinding pembuluh. Sedangkan kalau pembuluh balik atau vena, dia itu tipis dan tidak elastis. Makanya biasanya kalau kita luka, yang terluka itu adalah vena, bukan arteri. Karena cara kita taunya juga beda, ya. Kalau arteri, kalau misalnya luka, nah ini ada nih di bawahnya ya. Yang tadi udah. Nah, jadi kalau misalnya kita luka, itu keluar darah yang dari mana? Arteri atau vena? Kalau dia darahnya nyemprot, itu berarti dia dari arteri. Tapi kalau dia nggak nyemprot, berarti itu dari vena. Contohnya kalau misalnya kalian bisa lihat orang lagi motong motong sapi, motong kambing pada saat kurban. Nah, itu kan darahnya pada muncrat-muncrat kan. Karena memang yang kepotong itu adalah arterinya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada orang lihat kasus bunuh diri, itu nggak akan mati sampai sini. Ini nggak akan mati, ya. Terus kok bisa dia mati? Dia mati itu karena kehabisan darah, bukannya karena urat nadinya terputus. Ingat, arteri itu letaknya di dalam, itu jauh sekali dari kulit, ya. Susah sekali jauh dari kulit. Jadi kalau dia nyiksa di sini, dia hanya menyiksa dirinya sendiri, bukan bunuh diri, tapi dia menyiksa dirinya sendiri. Dan meninggalnya hanya karena kehabisan darah. Itu kan konyol sekali, ya. Jadi orang mau bunuh diri pun juga harus tahu caranya, belajar dulu. Jangan nauzubillah min dzalik, itu adalah hal-hal yang paling dibenci sama Allah, salah satu hal yang dibenci sama Allah. Jangan ya, kita udah dikasih karunia, nah hiduplah dengan baik, dengan penuh makna, dengan penuh rasa bersyukur. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini aliran darahnya tadi kan sudah dikatakan bahwa arteri itu dia akan meninggalkan jantung, sedangkan kalau vena dia akan masuk ke dalam jantung. Dengan denyutnya, kalau arteri itu lebih terasa. Makanya kalau misalnya kalian mau nyari denyut jantung,
Ini tangan kiri kalian, kemudian pakai 2 jari di tangan kanan kalian, kemudian kamu cari. Kalau kamu di sini, ini nggak akan ketemu. Ya, kalau di warna biru tuh nggak akan ketemu. Kenapa? Karena vena itu denyutnya dia tidak berasa. Ya, tapi yang paling dalam nih, kalian cari di mana letaknya. Oke, coba cari ini ya, 2 jari tuh. Oh, di sini. Oke, sudah. Ibu ada di sini. Ya. Nah, ini nggak ada kan? Nggak ada pembuluh darah venanya. Karena memang dia dari dalam. Nah, jadi walaupun arteri itu dia itu adanya di dalam sekali, tapi denyutannya kan kuat, jadi terasa. Nah, walaupun vena dia adanya di pinggir dekat sama kulit, tapi nggak berasa denyut nadinya, nggak berasa denyutnya. Itu bedanya, ya. Nah, kemudian untuk katupnya, untuk arteri dia itu hanya satu pada pangkal jantung saja. Tapi kalau pada vena itu banyak di sepanjang pembuluh biliknya. Itu bedanya. Ya, ini harus kalian hafal perbedaan antara arteri dan vena. Oke. Gampang. Nah, next yang terakhir itu adalah pembuluh darah kapiler. Yang mana pada ujung arteri dan vena akan mengalami percabangan menjadi pembuluh yang kecil-kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Yang mana pada pembuluh kapiler terdapat tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Jadi disinilah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, ya. Dalam sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi 2 macam. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Inti perbedaannya adalah pada tempat peralihannya, di mana kapiler itu berada. Kalau pembuluh darah kapilernya dia itu menuju ke paru-paru, berarti itu adalah peredaran darah kecil. Tapi kalau dia menuju ke seluruh tubuh, berarti itu adalah peredaran darah besar. Nanti akan ada spesifikasinya ya. Oke nih, nanti akan kita bahas bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi ingat kalau sistem peredaran darah kecil, jadi jantung, nah kemudian darah, ya ini yang akan menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru darah itu akan menuju ke jantung lagi. Nah, sedangkan kalau sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung lagi. Ya, itu. Nah, untuk denyut jantung itu berbeda-beda dalam hal gender, ya. Kalau misalnya gender ataupun usia, ya, itu berbeda-beda. Juga dipengaruhi oleh suhu tubuh, umur, kemudian komposisi ion dan kondisi tubuh juga ya, kondisi lingkungan gitu ibaratnya. Nah, kalau pria umumnya normalnya itu adalah 64 sampai 72 denyut per menit. Sedangkan kalau perempuan itu normalnya adalah 72 sampai 80 denyut per menit, ya. Nah, untuk tekanan darah normalnya pada orang dewasa itu adalah sekitar 120 per 80 mm hemoglobin. Yang mana 120 adalah sistolnya, 80 itu adalah diastolnya. Jadi namanya sistol, diastol, ya. Oke. Jadi inilah cara penjelasannya. Silakan kalian screenshot. Cekrek. Nanti akan dijelaskan di gambar selanjutnya. Tapi Ibu bacain dulu sebentar ya. Untuk sekali beredar secara ganda menuju paru-paru dan seluruh tubuh, karbon dioksida masuk ke dalam jantung tepat di bilik. Kemudian dipompa keluar jantung menuju arteri pulmonalis dan dialirkan ke paru-paru, tepatnya di alveolus untuk ditukarkan dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen akan menuju vena pulmonalis dan mengalirkannya ke jantung bagian serambi kiri dan dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dipompa untuk dikeluarkan dari jantung dan menuju aorta atau pembuluh darah besar. Dari aorta, darah yang kaya akan oksigen akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh dan ditukarkan dengan karbon dioksida.
hasil dari sisa metabolisme di pembuluh kapiler. Darah yang sudah mengikat karbon dioksida akan dilarikan ke vena cava superior dan menuju jantung sebagian serambi kanan. Dari serambi kanan akan dipompa kembali menuju bilik kanan dan seterusnya. Jadi nanti habis dari bilik kanan balik lagi. Ya, kemudian keluar jantung menuju arteri pulmonalis, begitu seterusnya. Ya. Gampang ya. Karena kalau misalnya udah menuju bilik kanan berarti dia udah masuk ke jantung. Ya, berarti kan sini udah menuju jantung kan. Nah, nanti habis dari jantung dia keluar lagi menuju arteri pulmonalis gitu. Begitu seterusnya. Jadi muter aja terus siklusnya. Nah, seperti yang kamu lihat di gambar ini. Jadi, kita dari mana awalnya? Kita dari sini ya. Jadi, darah yang ada di serambi kanan itu akan dipompa ya melalui katup tricuspidalis. Nah, kemudian akan masuk ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini akan masuk, akan keluar ke arteri pulmonalis. Ini masih berwarna biru ya. Kalau berwarna biru berarti dia membawa oksigen. Oke, ulang lagi ya. Nah, ini siklus dari peredaran darah ya. Ini langsung 2 sekaligus. Langsung peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, ingat dia akan ngalirnya ke paru-paru. Peredaran darah besar dia akan ngalirnya ke seluruh tubuh. Oke, itu bedanya. Yang berwarna biru itu kayak darah kaya akan karbon dioksida, sedangkan yang berwarna merah itu darah kaya akan oksigen. Oke. Sudah bisa dipahami pelan-pelan? Oke, ulang ya. Jadi, darah yang kaya akan karbon dioksida ini dari serambi kanan akan dipompa melalui dengan menggunakan katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Nah, dari bilik kanan maka darah akan keluar ya kan melalui arteri pulmonalis. Nah, dia akan menuju ke paru-paru. Ya, dia akan menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru karbon dioksida ini dia akan keluar. Kita menghembuskan. Ya. Kita menghembuskan. Kalau sudah kita menghembuskan, kita akan menghirup. Ini keluar ya. Nah, kita akan menghirup. Menghirup apa? Menghirup oksigen. CO2-nya keluar, nah kita menghirup oksigen. Nah, oksigen masuklah ke paru-paru. Diikat lagi oleh darah. Nah, ini berarti ada pembuluh kapiler nih di sini. Yang ini nih pembuluh kapilernya. Gitu. Jadi, di paru-paru itu kaya akan pembuluh kapiler karena dia sebagai ibaratnya adalah terminal buat nurunin karbon dioksida dan buat ngangkut oksigen. Nah, setelah oksigen yang masuk sudah diangkut oleh darah, dia akan masuk ke arteri ya. Dari arteri dia akan menuju ke serambi kiri. Dipompalah menggunakan katup bicuspidalis, kemudian masuk ke serambi ke bilik kiri. Dari bilik kiri, nah kemudian yang kaya akan oksigen ini akan keluar dari jantung, ya keluar dari jantung menuju aorta, pembuluh darah besar. Dari aorta itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Kalau ke bawah berarti daerah perut, kaki, ya kan. Kalau misalnya ke atas berarti daerah kepala, dada, tangan, ya. Nah itu. Nah, habis itu, ini kan tadi membawa oksigen kan. Oksigen itu kan merupakan sumber energi bagi kita. Nah, akhirnya kita gunakanlah ya oksigen tersebut berubah menjadi energi melalui proses yang namanya proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Karbon dioksidanya ini diangkut lagi gitu.
Jadi tadi setelah oksigennya sudah berubah menjadi energi, sudah dipakai dalam proses metabolisme, menghasilkan zat sisa karbon dioksida, ya udah karbon dioksidanya akan diangkut lagi, gitu. Nah, ini akan melalui vena, jalanannya menuju jantung, darah masuk, gitu. Jadi kalau misalnya dari serambi kanan, darah itu masuk, ya. Nanti kalau dari bilik kiri, darah itu keluar. Jadi maka tadi itu bedanya. Kalau vena, ya, itu menuju jantung, sedangkan kalau arteri meninggalkan jantung. Ini arteri, dia meninggalkan jantung kan. Aorta ini pembuluh darah besar dari arteri. Itu dia meninggalkan jantung, gitu. Nah, ini kalau vena masuk ke jantung. Ya udah balik lagi. Kalau udah karbon dioksidanya akan dipompa darahnya setelah masuk dari jantung. Masuk ke serambi kanan, dipompa menggunakan katup tricuspidalis, kemudian masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian keluar lagi, ya, melalui melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, di kapiler ini ya udah karbon dioksida sudah dilepas, keluarlah karbon dioksidanya dalam proses menghembuskan. Kemudian kita hirup lagi karbon dioksidanya, kita bawa lagi. Begitu seterusnya siklusnya itu bekerja. Ya. Makanya sekali beredar langsung dua posisi, langsung dua sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Makanya manusia juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Ya, karena dua sistem langsung bekerja sekaligus. Okay. Heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. Oke, udah kan nonton videonya? Oke, udah paham ya. Jadi itulah bagaimana cara darah beredar ke seluruh tubuh.
Baiklah, kita lanjut ke golongan darah. Nah, golongan darah manusia ini ditentukan berdasarkan jenis antigennya dan antibodi yang ditemukan di dalam darah. Jadi, ada 4 golongan darah pada manusia, A, B, bukan C ya, A, B, A, B, O. Ada 4. Ingat, A, B, A, B, O. A, B, A, B, O. Ya, ada 4. Nah, untuk yang pertama kita akan ngebahas tentang golongan darah A. Yang mana golongan darah ini, A ini memiliki sel darah merah dengan antigen A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B. Ya, jadi dia tidak akan bisa menerima golongan darah B. A sama B tidak akan menyatu. Ya, dia akan menggumpal kalau ketemu. Nah, makanya ini akan mengalami kerusakan organ, kerusakan sistem tubuh kalau misalnya salah transfusi darah. Nah, sehingga orang dengan golongan darah A negatif hanya dapat menerima darah dari golongan darah A negatif atau O negatif. Sedangkan individu dengan golongan darah B, dia memiliki antigen B dan antibodi terhadap golongan darah A. Jadi sebaliknya. Jadi tetap golongan darah B tidak akan bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A. Nah, sehingga orang dengan golongan darah B negatif hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah B negatif atau O negatif. Ya. Sedangkan untuk golongan darah AB, ya, dia itu antigen terhadap A dan B, tetapi tidak antibodi terhadap golongan manapun. Ya, jadi golongan darah AB ini bisa menerima dari golongan darah A atau B atau AB atau dari U. Maka golongan darah AB ini karena dia tidak memiliki antibodi terhadap golongan darah manapun, maka dia disebut darah resipien universal. Kenapa? Karena dia dapat menerima transfusi darah dari golongan darah manapun. Kecuali ya, kalau AB positif dia tidak dapat mendonorkan darah kecuali sesama AB positif juga. Jadi nanti ada resusnya ya, ada resus negatif atau positif. Jadi A itu juga walaupun misalnya udah golongan darah A-nya itu A apa? A positif atau A negatif gitu. B apa? Gitu, jadi ada resusnya. Nah, di sini individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen. Ya, jadi golongan darah ini kalau antigen dia tidak memiliki antigen terhadap golongan darah manapun, maka dia tidak bisa menerima golongan darah dari A dan B. Apalagi AB yang nggak bisa, dia akan menggumpal. Nah, dia hanya bisa menerima golongan darah dari O aja. Gitu. Jadi sesamanya. Nah, makanya golongan darah O ini dia itu antibodi terhadap golongan darah A dan B. Apalagi AB yang nggak bisa. Makanya golongan darah O ini karena dia bisa memberikan darah ke golongan darah manapun, maka dia disebut donor universal. Tapi sayangnya golongan darah O ini cukup langka karena dia hanya bisa menerima golongan transfusi darah dari O saja. Ya. O negatif hanya bisa menerima darah dari O negatif juga gitu. Ya. Dapat dipahami kan? Gampang ya. Oke. Kalau udah kita lanjut. Ibu sebenarnya gini hari pengen nunjukin ada kartu golongan darah, tapi ternyata nggak ada. Oke. Nah, ini jadi kalau misalnya kita tes golongan darah, kita akan taruh darahnya di 4 ini ya. Jadi ditetesin darahnya ke 4 ini gitu kan. Nah, terus kemudian kita lihat gitu hasilnya. Kalau misalnya dia ngegumpal, ya dia ngegumpal. Nih kayak gini nih ngegumpal. Ya. Ini ngegumpal, berarti ini golongan darahnya adalah A. Kok B-nya enggak ngegumpal, berarti bukan golongan darah
A atau B, bukan golongan darah AB atau B ya, tapi A. Karena lihat yang gumpal aja, berarti dia golongan darah A. Nah, yang ini yang gumpal B doang kan? Sama AB. Nah, berarti ini golongan darah B. Kalau ini gumpal A sama B, nah berarti golongan darah AB. Kalau dia nggak ngegumpal semuanya, berarti golongan darah O. Gitu. Jadi nanti darahnya itu ditetesin serum, kemudian kamu agak aduk sedikit, nah nanti lihat apakah dia ngegumpal atau tidak gitu. Kalau ngegumpal sama sekali ya golongan darahnya adalah O. Kalau dia ngegumpal di A, berarti golongan darahnya A. Gitu ya. Oke, jadi pada proses transfusi darah ya, yang memberikan darah dan menerima darah. Nah, ini ada bahasanya. Kalau dia menerima darah itu disebutnya adalah resipien. Ya, resipien. Sedangkan kalau yang memberikan darah itu sebutnya adalah donor. Jadi golongan darah A ya, itu hanya bisa mendonorkan golongan darah A ya. Nih. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan sesama ke A saja. Ya. Oke. Dia hanya bisa memberikan ke A saja. Tapi dia bisa menerima golongan dari A dan O gitu. Sedangkan kalau golongan darah B ya sama, dia hanya bisa menerima dari golongan darah B dan O. Kenapa O bisa? Karena dia tidak antibody, dia tidak memiliki antibody B, yang tidak memiliki antibody A atau B, ya kan? Jadi bisa, maka O itu bisa memberikan ke golongan darah manapun. Gitu. Nah, untuk golongan darah AB, nah ini dia bisa semuanya, ya, bisa ngasih ke A, bisa ngasih ke B, bisa ngasih ke AB, ya. Maaf. Golongan darah AB bisa menerima dari A, bisa menerima dari B, bisa menerima dari O. Maka karena AB bisa menerima dari golongan darah manapun, maka dia disebut golongan resipien universal. Gitu. Sedangkan O, dia tidak bisa menerima dari A, tidak bisa menerima dari B, tidak bisa menerima dari AB, karena dia antibody terhadap A dan B, ya kan? Nah, maka golongan darah O hanya bisa menerima dari O saja. Tapi ingat, karena O ini bisa memberikan darah, mendonorkan darah ke semua golongan darah, maka O ini mendapat predikat sebagai donor universal gitu. Jadi kalau O bisa O bisa memberikan darah ke golongan darah manapun, kalau memberikan berarti donor, karena bisa memberikan ke siapapun maka dia disebut donor universal. Sedangkan untuk AB, karena dia bisa menerima golongan darah dari golongan darah manapun, karena dia tidak memiliki antibodi terhadap antigen apapun, maka golongan darah AB mendapatkan predikat sebagai resipien universal. Gitu. Ya, itu bedanya. Oke, nah terakhir adalah kelainan. Untuk kelainan yang pertama itu adalah jantung koroner, yang merupakan penyakit yang sangat mematikan secara mendadak. Hal ini disebabkan arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung, yang disebabkan karena ada penyumbatan oleh lemak atau kolesterol. Dulu kita bisa bilang bahwa penyakit kanker, penyakit jantung, stroke itu hanya dialami oleh orang-orang lansia saja. Tapi nyatanya tidak. Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang juga bisa terkena stroke, apalagi penyakit jantung hingga meninggal secara mendadak. Ya, jadi jagalah kesehatan kita. Oke. Semoga Allah selalu memperpanjang umur kita ya, dan orang-orang yang kita sayangin, agar hidup kita bisa kita nikmati bersama dan semakin berarti. Berarti karena kita tidak tahu kapan kematian kita dan bagaimana caranya, maka hidup itu semakin singkat tapi harus penuh makna. Cialah. Selanjutnya adalah penyakit stroke. Itu adalah suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak, yang biasanya tersumbat oleh lemak ataupun kolesterol.
Bentuk gejalanya adalah salah satunya adalah kelumpuhan di sebagian organ, ya. Misalnya tangan sebelah kanan nggak bisa bergerak gitu kan, atau muka sebelah kanan gitu, ya. Umumnya seperti itu. Nah, kemudian ada varises, di mana suatu keadaan di mana pembuluh darah vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya terjadi pada bagian kaki. Nah, kalau kamu lihat nih, kayak misalnya ada pembuluh darah yang nonjol di bagian betis atau tulang kering, nah itu kayak gitu tuh. Nah, itu namanya varises, ya. Kemudian ada anemia. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan Hb atau zat besi. Ingat, anemia itu berbeda dengan tekanan darah rendah, ya, itu berbeda. Nah, kalau hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang mana angka tekanannya itu di atas 120/80 mm hemoglobin. Sedangkan kalau hipotensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana angka tekanannya itu di bawah 120/80 mm hemoglobin. Ya. Kalau misalnya hipotensi, ciri-cirinya memang hampir sama, ya, antara hipotensi sama anemia. Tapi cara pengecekannya itu berbeda loh. Kalau misalnya anemia, cara pengecekannya salah satunya adalah dengan mengecek konjungtif mata. Ya, kalau misalnya pucat, nah ini kayak ibu karena lagi head dan ibu juga emang penderita anemia. Nah, ini bisa konjungtif matanya pucat. Ya, nah ini juga disebabkan karena kekurangan tidur sih sebenarnya. Karena sekarang aja sudah jam 1 malam, ibu baru bikin materi. Karena memang ya jam-jam inilah yang pas untuk belajar. Ya contoh ya, kalau bisa kamu punya jam belajar yang lebih baik. Kalau misalnya hipotensi, itu nggak perlu cek darah, nggak perlu pakai diambil darahnya, enggak. Jadi kalau hipotensi itu dicek tensinya, ya, dicek kayak dipompa gitu. Nah itu buat ngecek apakah kalian hipertensi atau hipotensi. Semoga sih selalu normal ya, 120/80. Oke, selesai pembahasan kita. Gimana, mudah kan? Ya, semoga mudah dipahami, mudah dicerna, dan bermanfaat bagi hidup kalian, ya. Karena pelajaran biologi itu merupakan kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian dan semoga manfaat. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi di semester 2. Semoga sukses UASnya. Oke, fighting. Jangan nyerah, ya. Dan harus belajar sungguh-sungguh biar dapat hasil maksimal. Oke, ciao. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.